Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat setia Masjid Besar Al-Hilal, wong bejo atau hoki itu adalah sebutan bagi orang yang sering mendapatkan keberuntungan. Banyak penelitian tentang keberuntungan. Akan tetapi, wong bejo atau hoki adalah merupakan fenomena tersendiri yang sangat menarik untuk kita bahas. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Haji Tofa. Beliau adalah salah satu jamaah Masjid Besar Al-Hilal yang di dalam jamaah sini beliau sering disebut sebagai orang hoki atau wong bejo tadi ya. Karena apa? Beliau terlalu sering mendapatkan hadiah di event-event undian berhadiah. Jadi ketika beliau mengikuti event dengan yang di dalamnya ada undian berhadiah, sangat jarang sekali beliau itu pulang dengan tangan kosong. Nah, oleh karena itu kita akan bicara sedikit dengan Pak Haji Tofa ini. Kira-kira apa rahasia dibalik sering hoki? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya saya nggih? Alhamdulillah, saya Mas Andi. Nggih, alhamdulillah Pak Haji. Niki gini, kita akan ngobrol sebentar sama panjenengan terkait panjenengan ini di masjid ini kan dikenal sebagai wong bejo Pak, wong hoki ya, seperti itu. Niku jane jenengan dapat hadiah undian itu berapa kali Pak? Sakit ngitung apa sudah tak terhitung? Kalau berapa kali saya mendapatkan hadiah sudah tak terhitung jumlahnya. Tak terhitung, ya. Alhamdulillah selalu setiap ada event-event tertentu, kebetulan saya ini orangnya suka kegiatan outbound, kegiatan di luar, misalnya jalan sehat, bersepeda, atau apalah gitu, ikut. Tapi motivasi saya sebenarnya bukan hadiahnya, tapi cuma senang saja. Dan tapi alhamdulillah Allah itu berkehendak lain. Setiap kali mengikuti event itu alhamdulillah selalu dapat hadiah. Tapi ya tidak selamanya. Kadang-kadang juga pulang dengan tangan kosong. Tapi kalau menurut perhitungan di antara ikut 10 kali, jenengan kan ada 8 kali yang dapat. Kalau saya ingat itu jenengan pernah dapat itu mulai dari jam dinding, sepeda mountain bike, kulkas, sepeda motor, dan yang terakhir goalnya adalah mobil. Keluarga jenengan dapat mobil. Umroh. Umroh. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Iya. Ngoten niku pripun Pak? Misalkan jenengan ketika sudah undian, terus nami panjenengan dipanggil Pak Haji Tofa, atau mungkin nomor undiannya cocok dengan nomor yang Anda bawa. Itu reaksi panjenengan pertama kali gimana itu? Reaksi saya ya pertama kali ketika nomor itu dibaca, biasanya si panitia itu bacanya tidak langsung Ustadz. Jadi dikit-dikit gitu, itu ada perasaan berdebar-debar. Ketika debaran hati saya itu, debaran jantung saya itu semakin kencang, itu seolah-olah itu ada isyarat saya dapat. Wah, enek sing bisiki kan, Pak? Seperti enggak, ya sebenarnya bukan bisik lah. Sepertinya itu saya dapat. Alhamdulillah dapat bener. Jadi ya spontanitas saya, wah luar biasa, berdebar-debar. Dan apa itu sebagai bentuk rasa syukur terhadap hadiah itu, saya selalu bersyukur, minimal alhamdulillah, kadang-kadang ya sujud syukur lah gitu. Alhamdulillah. Jadi langsung sok kita kira semaput gitu Pak. Enggak sampai semaput. Hadiah pertama Pak Haji Tofa itu geledak kayak gotong nonton buatan enggak. Ya artinya sudah wah iki ketoke aku oleh gitu, seperti itu. Jadi jenengan itu yang gede-gede itu satu hadiah umroh itu acara apa Pak? Hadiah Jalan Sehat Muhammadiyah. Milad Muhammadiyah. Terus yang sepeda motor itu di tahun 2015 itu goes di Pacitan. Ada lagi sepeda gunung itu? Sepeda gunung itu Jalan Sehat PGRI. Jalan Sehat lagi. Tapi itu ada goes yang saya wakili itu dapat juga Pak? Dapat. Jadi saya berangkat mewakili Pak Haji Tofa ini untuk event goes mountain bike di Blitar. Ya dapat hadiah. Jam dinding tapi waktu wajahnya motor ora takekne Pak. Ikhlas nggak apa-apa. Janjane jenengan itu tadi kan sama sekali nggak pernah menyangka gitu. Iya, sama sekali. Kalau ikut event itu terus nanti pulang bawa hadiah.
artinya semuanya itu serba nggak disangka-sangka nggih. Ya, Jenengan betul Pak Haji, nggak nggih. disangka-sangka. Memang berangkat itu motivasinya bukan karena saya nyari hadiahnya, tapi karena pertama saya ingin sehat saja, Nggih, jalan kedua sehat. saya ingin dapat banyak kenalan, banyak teman, Nggih, sehingga banyak itulah kenalan. sebenarnya motivasi saya yang terbesar, motivasi Pokoknya saya bareng-bareng terbesar. konco, Ya, bareng-bareng konco, dan olahraga nanti di sana bareng-bareng. juga ketemu mungkin teman lama yang jarang ketemu, Oh, atau nggih. teman baru, nanti kita di Kan tempat membaur itu, nggih. membaur. Intinya kan niatnya itu silaturahim. Iya, Nah, betul. nggih. Oke lah, ini kita masuk pertanyaan penting ini. Nah, ini mohon Siap. disimak ya. Karena terlalu sering menang dalam undian. Bahkan golnya sampai mobil ya. Iya. Itu jangan-jangan panjenengan punya strategi khusus atau tip-tip khusus, punya riadoh-riadoh khusus. Bagaimana panjenengan itu kok bisa menjadi sampai hoki seperti ini? Sebenarnya tidak ada kiat-kiat khusus sama sekali, Nggih. tapi sebenarnya itu kan rezeki itu yang atur kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Masya Jadi kita cuma hanya berdoa saja, Allah. Nggih. memohon kepada Allah untuk rezeki yang halalan toyiban. Itu Iya. kan setiap kita dzikir pagi petang itu selalu ada kata-kata itu. Bentar. Iya. Dzikir pagi petang itu selalu dilakukan. Insya Allah selalu. Istiqomah ya, tiap Istiqomah. ba'da asar Ba'da asar sama dan ba'da subuh. subuh. Iya. Oke. Kecuali Jenengan sedang pergi. Oke, jenengan lanjutkan. Ya, Oke. itu selalu. Nggih. Terus apa itu? Keberuntungan itu tidak ujuk-ujuk kita dapatkan begitu, tidak. Tapi karena rutinitas kita memohon kepada Allah suatu Nggih. kebaikan, Nggih. dan utamanya Nggih. saya punya keyakinan bahwa Allah itu menyukai orang yang apa ya? Orang yang hatinya Nerimo, ikhlas. nerimo, ikhlas, Oke, nggih. rendah diri, tidak sombong. Wah, Ini dengar, nggih, nggih. makanya dalam kehidupan sehari-hari usahakan kita itu ya jangan merasa sombong, ikhlas, rendah hati, memaafkan orang lain. Terus kalau kiatnya, ya memang saya di lokasi itu sering ditanya orang-orang itu, loh Pak, sampan kok sering dapat itu, resepnya apa? Resepnya amalannya katanya, amalannya, amalan perbanyaklah bersolawat dan istighfar. Karena setiap kali kita itu bersolawat satu kali, Allah itu akan membalas kebaikan 10 kali. 10 kali Masya dan Allah, ya. akan menghapus dosa ya Mas ya. Nah itu. Terus istighfar ketika kita itu ya namanya manusia letaknya lupa dan dosa ya. Nggih. Kita mungkin melakukan dosa yang kita sendiri tidak menyadari, maka kita harus perbanyak istighfar. Rasulullah saja yang dijamin masuk surga dan dijamin diampuni semua dosa-dosanya itu tidak kurang 70 kali istighfar. Makanya saya sedapat-dapatnya istighfar itu minimal sehari ya 100 kali lah minimal itu. Minimal. Istighfar, Nah, saya guys. punya keyakinan ketika kita itu sudah tidak punya dosa, sebenarnya kita tidak minta apapun karena Allah itu suka kepada kita, maka kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah. Misalnya, anak saya nggak punya mobil, saya nggak punya ini, saya ingin ini. Nah, alhamdulillah Allah kirim, alhamdulillah. Padahal di rumah ya mobil ya banyak loh. Ada. Tapi undian saya dapat mobil ya Pak Haji Tofa. Baik, sobat yang saya hormati, 4 kunci ini tadi sudah saya kanteti, makanya tangan saya gini terus ya. Dan bahkan Rasulullah sendiri janji loh Pak Haji, ya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah itu akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah itu mungkin salah satu fadilahnya istighfar. Dan yang penting 4 ini tadi, saya tak kanteti alih dawuh Pak Haji Tofa tadi. Karena memang sholawat dan istighfar ini, maka goalnya adalah menjadikan hati kita nanti mencapai 4 ini. Yang satu, rasa syukur, ikhlas, suka memaafkan, dan neriman. Jangan mau kan gitu ya? Syukur, ikhlas, gampang memaafkan, dan nerimo. Nah,
Jadi kadang-kadang kita itu sudah mengamalkan amalan-amalan yang seperti itu ya. Apa ketika kita itu misalnya tidak mendapatkan apa-apa pada waktu event itu, ya kita jangan ngeresulo. Jadi istilahnya jangan dikte Gusti Allah. Jangan dikte. Artinya kita selalu nerimo apapun keputusannya Gusti Allah. Apapun keputusan Allah itu harus kita terima, kita dengan lapang dada. Karena sebenarnya yang tahu akan kebutuhan kita itu Allah, bukan Allah kita. Itu jauh lebih tahu jauh lebih apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Seperti itu. Siap. Masalah gini Pak Haji, saya itu undian itu melu undian ya. 50 kali ya punjul, mulai dari keagenan hijab itu, mulai dari cetak Fuji Film itu, undian semen, undian dan lain sebagainya. Siji ora sing nyantol Pak. Semua. Padahal juga berdoa. Wah, luar biasa Pak, mangkat sholawat gitu. Mungkin kondisi batin tadi ya. Enggak seperti itu. Orang kadang-kadang merasa bahwa rezeki itu berupa materi. Tapi itu menurut saya salah, Mas. Wah, ini luar biasa. Rezeki itu bisa berupa materi, bisa berupa kita itu diberi keselamatan mungkin ya. Keselamatan atau gini, kita diberi motivasi oleh Allah, dapat hidayah dari Allah untuk selalu banyak berdoa. Doa itu kan ibadah, Mas. Betul. Ketika kita itu banyak berdoa, itu Allah kan menjanjikan 3 cara mengabulkan doa. Coba ini loh. Yang satu langsung dikabulkan. Misalnya, ya Allah saya minta mobil, jelek, mobil datang, cash. Yang kedua, diganti dengan sesuatu yang lain. Misalnya, loh, Mas Andi, kamu kan sudah punya mobil. Maka yang lebih baik istri yang solehah. Masya Allah. Itu rezeki luar biasa, Mas. Itu hasil dari doa kita tadi ya. Meskipun doa kita minta mobil, tapi ternyata enggak. Ternyata Allah enggak ngabulkan, ternyata diganti yang lain. Diganti yang lain menjadi istri yang solehah, anak yang soleh dan solehah. Itu rezeki yang luar biasa. Terus yang ketiga itu nanti ditangguhkan di akhirat nanti. Dikabulkan ketika kita kelak sudah berada di kampung akhirat. Jadi orang itu kadang-kadang kan merasa bahwa rezeki itu merupakan materi. Kita istiqomah beribadah, kita istiqomah berdoa itu sudah luar biasa. Jarang orang yang punya waktu tetapi lebih memilih nonton TV, lebih memilih memainkan HP, nggak mau berzikir. Nah, bahkan senikmat apapun hari ini kita, doa itu harus selalu, Pak. Harus selalu. Bahkan Kanjeng kita selalu kita basahi dengan doa. Saya itu pernah membaca sebuah hadis, kelak di hari kiamat atau di akhir itu ada orang-orang yang kaget menerima nikmat di sana. Wah, ini dari mana asalnya sebetulnya? Ternyata nikmat yang dia terima ketika itu adalah doa-doa yang dia tidak dikabulkan oleh Allah ketika di dunia. Baru dibayarkan di akhirat. Artinya nggak ada yang sia-sia, Pak. Nggak ada yang sia-sia. Intinya jangan pernah ngersulo, jangan pernah tadi. Jangan. Allah itu Maha tahu apa yang kita butuhkan. Masya Allah. Kalau yang kita inginkan mungkin ya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Allah kan tahu. Ridho namanya, ridho itu narimo ya Pak ya. Iya, narimo. Jadi apapun keputusan, Pak Haji Tova itu juga pernah nggak dapat undian. Ketika waktu ikut event tertentu ada undian, Pak Haji Tova juga pernah nggak dapat. Tapi ini kondisi batin ini yang luar biasa. Kita harus ikhlas dan nerimo, Pak. Iya, nerimo. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri kan juga pernah dawuh gitu. Barang siapa yang tidak ridho dengan keputusan Gusti Allah dan tidak bersabar dengan keputusan Gusti Allah, maka carilah Tuhan selainku. Seperti itu loh. Sangat marah sekali. Marah Gusti Allah ki karo wong ora sabar karo ngersula ki ternyata marah banget gitu. Betul. Nah, jadi intinya kita itu harus membuat Allah itu tersenyum. Siap. Alhamdulillah. Pak Haji. Iya. Alhamdulillah. Ini tadi tipsnya luar biasa. Catet ya. Rekan-rekan, teman-teman jamaah itu manggil jenengan itu orang hoki, wong sing bejo kan seperti itu. Wah, itu Pak Haji ini wong bejo panjenengan kayak bola balik hari ini tadi sepeda santai, ya oleh meneh istilahnya seperti itu. Sebenarnya saya sih tidak menolak, juga tidak saya tidak menganjurkan juga. Tapi saya takut panggilan itu akan membuat hati saya menjadi tersanjung dan sanjungan itu akan mengakibatkan saya menjadi riak. Gitu. Jadi tidak penting lah istilah sebutan itu ya, nggak penting. Terus mungkin ada nggak? Tadi kan sudah dibeberkan ya tips, cara-cara
amalan-amalan yang mungkin luar biasa. Iya. Ada nggak pesan untuk jamaah? Kalau misalkan kita ikut event dan kemudian ada undian di situ, agar kita nanti menang itu apa yang harus kita lakukan? Tip saya, pesan saya kepada para pemirsa dan para jamaah Masjid Al-Hilal khususnya dan umumnya pada pemirsa semuanya, ya ikuti saja Rencana Allah. Rencana Allah. Jadi andaikan kita dapat hadiah atau dapat nikmat dari Allah atau dapat rezeki dari Allah, maka bersyukurlah. Kalau tidak, maka lapang dadalah. Kalau teman kita yang dapat, maka kita bergembiralah. Jangan sampai kita punya sifat hasad, kita senang orang lain susah, kita susah orang lain senang. Kita senang orang lain senang, kita susah orang lain susah. Itu saja tip. Jadi itu penyakit SMS Pak Haji ya. Itu bukan satu amalan yang mudah karena itu merupakan amalan batin Pak Haji. Iya, amalan batin, betul. Terus seperti ini Pak Haji, tadi siang baru saja dapat hadiah. Ketika sudah dapat hadiah, itu di rumah ada ritual-ritual khusus nggak? Misalkan gawe buceng, ngopo gua, opo ning ngendi ning perapatan, apa gitu. Ada ritual gitu Pak nggak? Apa yang dilakukan? Masya Allah. Ya kalau seperti itu nggak ada Ustadz. Jadi kalau misalnya bersyukur ya pertama kali yang saya ucapkan alhamdulillah. Kalau nanti ada rezeki lah, kami secara diam-diam ya bersedekah kepada sedekah. Tapi kan bukan sedekah laut Pak ya? Bukan. Ini sedekah karena Allah memberi nikmat kepada atas nikmat yang sudah diberikan. Seperti itu. Tidak ada ritual misalnya gitu mendem atau intinya apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ya itu yang kita ikuti. Itu yang harus kita jalankan. Oke, baik Pak Haji, niki ingkang pungkasan yang terakhir event terdekat ini nanti apalagi ini Pak Haji? Goes ala di Blitar tanggal 3 September dan doakan mudah-mudahan Pak Haji nanti pulang membawa motor atau mobil ya. Amin ya rabbal alamin. Intinya apapun keputusan yang Allah berikan, yang Allah kasih kepada kita, kita harus auto ridho, auto rela, seperti itu. Seperti itu. Baik, Sobat Al-Hilal yang dimuliakan oleh Allah, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Haji Tofa atau Pak Haji Mustafa yang di dalamnya insya Allah ada luar biasa tips-tips bagaimana cara menjaga hati kita hingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.